Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video ke-870 Bimbel Tes CPNS bersama kami Klub Matematika. Trik cepat tes TIU. Untuk soalnya berdasarkan dari FRCPNS. Langsung kita masuk di soal yang pertama. Sebuah motor menempuh jarak dari kota P ke kota Q dalam waktu 30 menit dengan kecepatan 80 km per jam. Agar jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 25 menit, maka kecepatan mobil yang harus dicapai adalah pilihannya A sampai dengan E. Baik, akan kita selesaikan di sini. Kita bisa menggunakan yang diketahui dulu. Ini adalah waktu ya. Ini kan waktu, berarti W gitu aja. Ada yang mengatakan T, nggak apa-apa. Rumus sebenarnya kan pakai T. Ini pakai W aja. Apa W1, kemudian kecepatannya ini atau kita sebut sebagai K1. Nah, ini waktu 2. Kan gitu ya. Ingat, jarak yang ditempuh, jarak yang pertama maupun jarak yang kedua itu adalah sama. Ya, J1 itu harus sama dengan J2 karena jaraknya sama kan. Jarak yang pertama maupun jarak yang kedua. Jarak itu kan kecepatan dikali waktu, atau saya tulis dengan K1 dikali waktu 1. Sementara jarak 2 itu adalah kecepatan 2 dikali dengan waktu 2. Sudah. Tinggal kita masukkan di sini. Kecepatan satunya adalah 80 km per jam. Waktu satunya adalah 30 menit. Ini sama dengan kecepatan 2-nya adalah yang kita cari ya, K2. Kemudian waktunya adalah 25 menit ya. Sehingga kita bisa mencari di sini K2-nya. 25-nya pindah ke ruas kiri sehingga menjadi pembagian ya. Gini kan sudah. Tinggal kita hitung saja, ini sederhana sekali. Tapi konsepnya ini harus kita pahami betul ya. 30 bagi 5, 6. 25 bagi dengan 5, hasilnya adalah 5. Tinggal tersisa 6, 5, ini 80. 80 langsung saya bagi dengan 5. Ya, itu kan 16. Ya, tinggal 16 dikalikan dengan 6, 96. Ini adalah kecepatan 2-nya. Berarti ini adalah jawabannya adalah 96 km per jam. Atau bisa kita gunakan di sini adalah model perbandingan. Jika butuh waktu untuk mencapai 30 menit, di sini kan butuh waktu atau butuh kecepatan 80 km per jam. Kemudian yang bersangkutan ingin sampai di lokasi pukul atau 25 menit saja. Berarti kecepatannya ini kan harus semakin tinggi A-nya ini. Jika ini berkurang karena kecepatan waktunya berkurang, maka kecepatan yang dibutuhkan harus lebih tinggi biar lebih cepat sampai. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena perbandingan berbalik nilai, maka perkalanya langsung ke samping gini. Kali, ini kali. Berarti sama dengan 30 kali 80. Kan gini. Sama dengan 25 kali A. Sehingga 25-nya sama. Pindah ke ruas kiri. Nah, gini kan. Per 25. Sehingga A ini. Sudah, ini kan sama dengan ini konsepnya. Jadi seperti itu. Untuk awalnya bisa pakai cara yang pertama ini atau bisa pakai cara yang kedua. Ini yang penting kita bisa memahaminya. Cukup mudah karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 kita bacakan lagi soalnya. Ini benar memang jarak kecepatan waktu tapi bentuk soalnya berbeda. Jadi kita harus teliti, kita harus jeli dan sering banyak berlatih ya. A pergi ke sekolah berjalan kaki dengan kecepatan 4 km per jam dan pulangnya ke rumah dengan kecepatan 6 km per jam. Jika waktu yang diperlukan semuanya adalah 1,25 jam, berapakah jarak dari rumah ke sekolahnya? Nah, ini bisa ada dua cara juga untuk soal ini ya. Kita pakai yang paling mudah di sini, kita pakai kecepatan rata-rata ya. Kita pakai kecepatan rata-rata. Rumusnya adalah kecepatan 2 kali kecepatan 1, atau bisa tulis K1 juga boleh, V1, V, tapi dasarnya harus V ya sebenarnya ini. Kita sering pakai K juga, nggak masalah juga ya. V1 ditambah V2. Yang penting kita paham. 2 kali V1 kali 2, kemudian V1 kali V2. V1 tambah V2 gitu ya. Untuk mencari kecepatan rata-ratanya. 2, kecepatan yang pertama di sini adalah 4 km. Kecepatan yang kedua adalah 6 km per jam. Berarti di sini adalah V1-nya 4 dikalikan V2-nya adalah 6 per V1-nya 4 ditambah kecepatan 2-nya adalah 6 gitu ya.
2 kali 4, 8. 8 kali 6, kan gitu. 8 kali 6 adalah 48. Per 10, berarti 4,8. Inilah kecepatan rata-rata dari awal sampai pulang ya, 4,8 km per jam. Kemudian di sini diketahui waktu totalnya antara berangkat dan pulang dijumlahkan itu adalah waktu semuanya ya 1,25, sehingga kita bisa mengetahui jarak totalnya, atau bisa kita sebut J boleh, atau ada yang mengatakan S juga boleh, nggak apa-apa gini ya. Jarak ya, boleh S, boleh V, boleh J, boleh S gitu ya. Yang penting ini jarak total sama dengan, nah untuk mencari jarak total kan kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah kecepatannya kan ini 4,8 dikalikan waktu totalnya 1,25 gini. Sehingga di sini adalah 6, sudah 6 km. Ini adalah jarak total. Yang ditanyakan di soal adalah jarak dari rumah ke sekolah. Sedangkan ini misalnya ini rumah, kemudian ini sekolah. Jarak pertama gini, dari rumah ke sekolah, berikut pulangnya adalah dari sekolah ke rumah. Sehingga jarak totalnya adalah 2 kalinya. Ini kan jarak total. Berarti 6 itu berangkat dan pulang. Sehingga 1 kali perjalanan adalah 6 bagi 2 atau 3. Jarak dari rumah ke sekolah 3, dari sekolah ke rumah juga 3. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B, seperti itu. Hati-hati jika ketemu sampai di sini langsung jawab E, maka Anda terjebak, padahal sudah hampir sampai di jawaban yang dimaksud. Tapi kalau tidak teliti bisa terjebak dengan jawaban yang kurang tepat, seperti itu ya. Kita lanjut di latihan berikutnya untuk kecepatan rata-rata ya. Di soal nomor 3, A mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Setelah 4 jam, mobil tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jika kecepatan rata-rata seluruh perjalanan adalah 55 km per jam, maka lamanya perjalanan berapa? Kan gitu ya. Kita coba di sini pakai rumus kecepatan rata-rata. Kecepatan 1 dikalikan dengan waktu 1 ditambah kecepatan yang kedua dikalikan dengan waktu yang kedua. Dibagi waktu 1 kemudian ditambah waktu 2. Kalau kita lihat di sini, A mengendarai sebuah mobil dengan kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian selama 4 jam berarti ini. Selama 4 jam mengendarai dengan kecepatan ini. Setelah 4 jam, kecepatannya diturunkan menjadi 50 km per jam. Jika kecepatan rata-ratanya 55, ternyata di sini kecepatan rata-rata sudah ditemukan yaitu 55. Sama dengan kecepatan 1 adalah 60. Gini, waktu 1 adalah 4 jam tadi. Kecepatan 2-nya adalah 50 km per jam. Yang waktu 2 ini yang ditanya, lama perjalanan waktu pada saat menempuh 50 km per jam ini harus kita tentukan dulu, baru kita tentukan lama perjalanannya totalnya seperti apa. Per T1-nya tadi adalah 4 jam ditambah T2. Nah, T2 ini yang kita kali. 5 kita kalikan dengan 4 ditambah T2. 5 kalikan 4, 50 kali 4 ya. 200, 5 kali 4, 20. Berarti di sini adalah 220. Sama dengan 60 kali 4 adalah 240. Oh maaf, ini ada yang terlewat ini. Ya, di sini tadi. Ini kan baru 55 kali 4. Nah, baru ditambah 55 kali T2. Belum saya tulis tadi. Oke, seperti itu ya. Hati-hati ya. 60 kali 4, 240. Ditambah 50 kali T2 ya 50 T2. Nah, yang ada T2-nya kita kumpulkan. 55 T2 ini kan plus. Pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan. Berarti menjadi 55 dikurangi 50. Berarti di sini tinggal tersisa 5T2. Sementara 220 ini pindah ke ruas kanan. Ini 240, ini kan positif, pindah ke ruas kanan menjadi pengurangan. Berarti 240 dikurangi 220. Berarti tinggal 20. Sehingga T2-nya ya tinggal 20 bagi 5 ya. 20 bagi 5 adalah 4 jam. Yang ditanyakan di soal adalah lama perjalanan. Lama perjalanan berarti ini yang awal tadi 4 jam.
pakai kecepatan 60 km per jam. Kemudian kecepatan 50 dia 4 jam juga. Berarti waktu totalnya adalah 8 jam. Pilihan jawaban yang D. Jika teman-teman nggak teliti juga, bisa langsung isi jawaban yang B. Padahal itu belum sampai, tinggal sedikit lagi. Jadi kunci kita harus teliti, latihan soal, sering-sering berlatih, kemudian latihan soal beserta kasih waktu ya, kasih durasinya, biar kita bisa manajemen waktu juga ya. Selanjutnya di soal nomor 4 ya. Dua lingkaran masing-masing berdiameter 5 cm dan 30 cm. Perbandingan luas kedua lingkaran tersebut. Oh mudah ini. Diameternya kan 15 ya. Maka jari-jarinya kan 7,5 R-nya. Yang ini diameternya 30, maka jari-jarinya adalah 15, tengahnya kan gitu. Sehingga untuk mencari perbandingan luas 1 dibanding dengan luas 2, ini kan bangunnya lingkaran. Kita ingat rumus lingkaran adalah pi R kuadrat. Nah, pi R kali R. R-nya ini adalah R1, R1. Sementara untuk luas yang kedua adalah pi kali R2 kali R2. Pi-nya kan sama, coret aja, nggak usah dihitung. Dia tinggal R1 kali R1 banding R2 kali R2. Nah, R1-nya kan 7,5 dikali ini 7,5. Sementara R2-nya adalah 15 kali 15. Kan gini. Ini kan bisa kita bagikan. 7,5 dan 15 ini sama-sama kita bagi 7,5 kan ini 1, ini bagi 7,5 adalah 2. Ini bagi 7,5 1, dibagi 7,5 2. Ya tinggal tersisa 1 banding 4. Berarti perbandingan luas 1 dibanding luas 2 adalah 1 dibanding 4. Pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di latihan berikutnya di soal nomor 5 ya. Selisih luas lingkaran yang berjari-jari 18 cm dan 10 cm dengan pi sama dengan 22/7 adalah, oke, yang ditanyakan ke selisih berarti luas 1 gini dikurangi dengan luas 2. Luas 1 dengan R-nya adalah 18. Yang kedua, R2-nya adalah 10. Ini R1-nya adalah 18, R2-nya adalah 10. Sehingga bisa kita masukkan rumusnya di sini. L1 adalah pi kali R1 gini kali R1 dikurangi luas 2-nya adalah pi kali R2 kali R2. Ini sama-sama ada pi-nya, maka pi-nya saya taruh di luar kan gitu ya. Pi sama dengan atau dalam kurung R1 kali R1 gini dikurangi R2 kali R2. Nah, biar kita nggak ngitung pi, pi-nya di akhir saja kita hitung. Pi-nya adalah 22/7. R1 adalah 18. 18 kali 18 dikurangi 10 dikali 10. Tetap di sini adalah 22/7. 18 kali 18 adalah 324. 10 kali 10 adalah 100. Kita bagi, kita kurangi ya, di sini 22/7, 320 dikurangi 100 adalah 324 ya, berarti hasilnya adalah 224 gitu ya. Nah, 224 dibagi 7, ini kan bisa, hasilnya adalah 32. Tinggal tersisa 22 kali 32 sama dengan 704. Selesai, pilihan jawaban yang E seperti itu. Misalnya di sini tadi teman-teman nggak mau ngitung berlama-lama di sini, kita juga bisa pakai hitung gini. Ini kan sama dengan kita menghitungnya ya sama dengan gini, 18 ditambah 10 gini dikali 18 dikurangi 10. 18 tambah 10 adalah 28, dikali 18 kurangi 10 adalah 8. 28 kali 8 ya 324, sama gitu ya di sininya ya untuk menghitung. Jadi ini opsional saja ya untuk teman-teman semuanya. Jadi jawabannya adalah 704. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Next, saya mau beri soal latihan untuk teman-teman yang akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Yang nomor 6 tentang jarak kecepatan waktu yang hampir mirip dengan soal sebelumnya tadi. A mengendarai motornya sejauh 20 km ke tempat kerjanya setiap hari dalam waktu 30 menit. Pada suatu hari dia berangkat terlambat
10 menit. Dengan kecepatan berapakah dia berkendara agar sampai waktu yang sama dengan waktu biasanya? Pilihan jawabannya adalah A sampai dengan E. Latihan berikutnya adalah soal nomor 7. Ini juga hampir sama dengan konsep di luas tadi, nomor 45 tadi ya. Jika luas sebuah persegi dinaikkan dengan 156%, maka sisi persegi tersebut naik dengan berapa persen? Pilihannya A sampai dengan E, seperti itu. Jika bisa mengerjakan dua-duanya, tulis saja jawaban dua-duanya. Jika hanya bisa salah satu, silakan tulis 6-nya saja atau 7-nya saja, nggak masalah. Silakan tulis di kolom komentar. Kita belajar bersama di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.